Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya. Saya bisa hadir di channel Salira TV di pagi hari ya, masih pagi hari ini sekitar pukul 4:50. Alhamdulillah sudah mengerjakan sholat subuh saya. Sekarang tanggal 8 bulan 12 bulan Desember tahun 2020. Di video ini saya ingin menunjukkan saja ya teman-teman ya bahwa hari ini pagi ini adalah awal dari UAS THE Take Home Exam setelah hari-hari kemarin mengalami kendala ya, diundur. Itu kan sejatinya kemarin awalnya tanggal 5 ya, tanggal 5 Desember, tetapi ada kendala di server UT-nya ya. Sehingga diundur. Jadi diundur sekarang tanggal 8, jadi mulainya tanggal 8 sekarang ya. Dan ada beberapa peraturan yang dirubah oleh UT gitu. Di antaranya yang paling utama itu adalah dalam hal pengerjaan ya, dalam hal pengerjaan ujian THE-nya ya, itu yang tadinya awalnya kita bisa mengirim jawaban itu minimal 3 jam, tapi sekarang tidak dibatasi ya. Begitu kita misalkan selesai, langsung bisa dikirim lagi ke UT jawaban kita, langsung bisa dikirim lagi ke UT jawaban kita. Dan juga itu yang tadinya dibatas hanya maksimal 6 jam pengerjaan kita itu. Jadi kalau misalkan setelah download soal itu kemudian dikirim lagi ke UT jawaban kita lebih dari 6 jam, maka itu tidak boleh kalau kemarin-kemarin ya aturannya. Tapi sekarang dirubah oleh UT menjadi 24 jam. Jadi artinya kalau misalkan saya nih sekarang itu mendownload soalnya ya. Nah, nanti boleh dikirim ke UT-nya itu maksimal 24 jam, maksimal sampai dengan hari ini, begitu maksudnya ya. Jadi maksimal sampai 23 jam 23:59. Jadi tidak dibatas lagi 6 jam gitu. Jadi ya 24 jam sampai akhir hari ya. Jadi misalkan saya mendownload sekarang berarti batas akhirnya 24 jam nanti malam gitu kan. Terus ada misalkan teman-teman yang mendownload soal misalkan jam 9 pagi ya, 9 pagi nanti misalkan. Ya tetap nanti harus dikirim ke UT-nya itu maksimal jam 24-nya gitu. Bukan jam 24 ya. Jam 23:59 gitu. Jadi ya berlaku untuk hari tersebut ya. Jadi tidak 6 jam, tidak dipatok 6 jam. Itu merupakan keringanan ya. Alhamdulillah. Jadi meringankan beban mahasiswa daripada kemarin ya 6 jam ya, sekarang jadi 24 jam gitu kalau misalkan kita downloadnya sekarang. Sekarang jadi seharian gitu aja ya. Oke, kita akan buka halamannya the.ut.ac.id ya. Tetapi saya akan membuka hal-hal yang umum saja, tidak sampai memperlihatkan isi naskah soalnya karena itu dilarang ya. Itu terlarang. Kita akan ketik THE. Nah, kebetulan sudah ada tuh. Tadi saya sudah uji coba mengaksesnya. THE.ut.ac.id, kita enter. Nah, begini teman-teman. Nah, masuk ke sini. Masuk ke tata tertib UAS THE ya. Peserta UASDE tidak diperbolehkan, tidak dapat menerima naskah UASDE dari siapapun selain mengunduh sendiri dari aplikasi DE pada alaman ini ya kan, d.ut.ac.id ya. Memberikan naskah UASDE kepada siapapun. Jadi kita tidak boleh memberikan misalkan ini soalnya nih gitu, nggak boleh gitu. Memberikan naskah ya. Ini soalnya kayak gini nih, nggak boleh ya. Kemudian menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal UASDE itu juga nggak boleh misalkan bantu temennya, misalkan temannya kesulitan kita bantuin untuk mengerjakannya gitu kan, nggak boleh ya. Mencontek atau menyalin pekerjaan orang lain dan mengakui sebagai pekerjaan sendiri, nggak boleh juga nyontek ya. Kemudian melakukan kecurangan dan atau kerjasama dengan siapapun dalam mengerjakan soal UASDE, jangan kerjasama
Terus menyebarluaskan soal. Nah, itu nggak boleh juga ya. Misalkan kita sekarang udah nggak download soalnya nih, kita sebarluaskan nih kayak gini nih soal UT nih gitu kan. Ini soal soal THE take home exam UT untuk mata kuliah anu ini kayak gini nih soal-soalnya gitu kan. Nggak boleh itu ya. Tidak boleh menyebarluaskan soal dan jawaban UAS. Soalnya saja nggak boleh, apalagi jawabannya. Jadi soalnya saja nggak boleh disebarluaskan ke umum. Untuk kita saja ya, masing-masing gitu. Melalui media sosial maupun media lainnya tuh katanya. Nomor 7, menggunakan jasa orang lain atau joki pada saat UASDE. Itu nggak boleh ya. Jadi misalkan kita orang kaya banget ya. Kita misalkan orang kaya kemudian nyuruh orang, tolong dong kerjain tuh tugas-tugas saya. Satu mata kuliah misalkan 100.000. Aduh, orang kaya nggak boleh begitu, nggak boleh ya. Misalkan itu nggak boleh. Itu seperti itu contohnya joki itu seperti itu. Misalnya kita orang kebanyakan duit gitu kan. Ini tolong tuh kerjain apa namanya? Misalkan ke orang pinter itu ya, ke yang pinter itu ke temannya yang pinter. Tolong kerjain satu mata kuliah 100.000. Nggak boleh itu dilarang itu. Ya, itu disebutnya joki. Tidak boleh melakukan tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik universitas terbuka ya. Peserta UAS diwajibkan mentaati tata tertib peserta ujian UASDE deh. Oke. Di sini ada tombol kita kasih itu ya. Nah, kasih begini. Saya setuju. Masuk sekarang. Nah, lalu masuk ke sini teman-teman ya. Ujian ini tulisannya ini ada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tutu Ari Handayani, ini ada Universitas Terbuka, ini ada BLU Pro MISE, ini ada Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Oke. Ujian akhir semester take home exam. NIM mahasiswa atau username, tanggal lahir atau password. Format penulisan tanggalnya begini teman-teman, DD garis miring MM garis miring YYY. Jadi misalkan kalau teman-teman lahirnya itu tanggal 17 Agustus tahun 1945 hari kemerdekaan kita, maka menulis di sininya itu ya, menulis di sininya ya. Waduh, ada muncul punya saya ya. Ya sudah, nanti akan saya hide ya. Akan saya hide nih, itu NIM saya muncul. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan saya hide. Nah, misalkan teman-teman 17 Agustus 1945. Menulisnya gini teman-teman, 17 garis miring 08 garis miring 1945. Ini ada captchanya kita isi di sini. Ini apa nih? 13 ditambah 5 berapa ya? Terus login nanti gitu. Oke, saya akan isi ya NIM saya di sini. Kemungkinan besar ini akan saya hide ya. Teman-teman, akan saya hide ini ya. Dikarenakan ini NIM lumayan apa ya? Tidak boleh gitu, tidak boleh disebar-sebar NIM. Jadi akan saya hide ya. Kita ketik NIM saya, kita ketik NIM kita di sini. Kemudian kita ketik passwordnya itu adalah tanggal lahir kita ya. Saya akan ketik tetapi akan saya hide ya. Oke, sudah. Ini 13 ditambah 5 ya. Kita ketik 18. Lalu kita login. Ya, teman-teman, mudah-mudahan dapat nih. Oke, bagi mahasiswa yang menjadi petugas pilkada serentak pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 dapat melakukan penundaan ujian dengan melampirkan surat tugas. Itu bagi teman-teman yang bertugas sebagai petugas pilkada, katanya begitu ya, dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 gitu. Apakah Anda akan melakukan penundaan ujian? Tidak, karena saya bukan petugas pilkada. Tidak saja. Tidak. Ini di save aja ya teman-teman ya. Ini tinggal di save. Di save aja ini untuk passwordnya supaya enggak kesini, supaya gampang gitu masuknya lagi, kita save. Oke, ini adalah peraturannya. Ya. Kita baca dulu teman-teman ya. Nyantai saja teman-teman ya. Kita baca dulu langkah-langkah bagi peserta
program S1 dan S2. Ini saya kan S1 ya. Mengunduh naskah UASD, Kaper BJU, dan surat pernyataan dengan pernyataan kejujuran akademik melalui aplikasi halaman ini ya. Mengisi dan menandatangani identitas pada Kaper BJU dengan benar. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. Mengunduh Kaper BJU, BJU, dan surat pernyataan kejujuran akademik minimal 3 jam. Nah, yang ini sepertinya belum dirubah oleh UT-nya ya. Jadi ini peraturan yang sebelumnya ya, kalau minimal 3 jam setelah unduh soal dan maksimal 6 jam setelah unduh soal. Jadi ini kalau ini sih benar. Nah, ini dalam bentuk file PDF maksimal 2 MB. Ini benar. Tapi kalau yang ini apa namanya? Ini adalah peraturan lama. Peraturan lama yang sekarang itu yang berlaku adalah mengunggah Kaper BJU. Kalau ini 3 jam itu ditiadakan ya. Yang saya pahami ya. Jadi bisa kita untuk mengirimnya kembali ke UT hasil jawaban kita ketika kita selesai, ketika kita selesai mengerjakannya gitu. Jadi tidak perlu menunggu 3 jam ya. Kemudian maksimal 6 jam setelah unduh soal. Itu juga ini peraturan lama. Yang sekarang itu yang berlaku adalah 24 jam. Jadi hari tersebut. Jadi misalkan saya ini download ini tanggal jam 5 ya, jam 5 pagi. Terus saya misalkan ternyata dikirimnya itu nanti sore jam 5 gitu. Ya boleh gitu, asalkan masih di hari itu maksimal pukul 23:59 ya. Itu filenya dalam bentuk PDF maksimal 2 MB. Mengikuti UASD di luar mata kuliah dan di luar jadwal yang tidak boleh ya. Ini langkah-langkah untuk peserta S3 tidak saya baca ya. Tidak saya baca, hampir sama sih ya, hampir sama. Dan ini saya nggak tahu nih apakah ini berubah atau enggak nih. Yang ini nih, yang ini ya, yang data ini saya nggak tahu nih. Ya, dikarenakan saya nggak melihat selebarannya gitu di grup, nggak melihat. Oke, ini adalah unduh panduan mahasiswa berarti ini ya. Unduh dulu panduan mahasiswa. Oke, saya ikutin. Nah, sudah ada. Kayak gimana sih panduan manusia? Apa yang barusan ya? Saya simpan dulu ya. Ini lumayan informasinya penting begitu. Oh, sama kayak itu ya. Kayak yang udah sama. Pernah ini saya. Oh iya ini nih. Udah ini kayak yang sebelumnya. Oh ya. Oke. Iya kayak yang sebelumnya ini. Saya pernah mendapatkannya ini dari grup. Dari grup sih. Oke. Oke. Oke, kita akan lanjut. Ini dibiarin terbuka saja nggak apa-apa, ya. Ini kemana lagi ya? Ini apa nih? Full screen. Oh, kita sambil itu. Ini apa nih? Hide navigation. Ini apa nih? Mata kuliah ujian. Kita klik ini ya teman-teman ya. Ini apa nih? Dashboard. Ini apa nih? Master. Kita klik mata kuliah ujian ya. Oke. Soal dikerjakan pada buku jawaban BJU yang dapat diunduh menggunakan tombol BJU umum. Mata kuliah dengan BJU khusus dapat diunduh dengan tombol sesuai dengan kode mata kuliah. File hasil unduh dicetak lalu dilengkapi isian serta diberikan tanda tangan pada surat pernyataan kejujuran akademik. Oke. Gabungkan kesemuanya cover surat pernyataan dan jawaban dalam satu file untuk S1, S2 dengan ukuran 2 MB. Untuk S3, kalau saya tidak dicetak sih, kalau saya langsung diketik ya. Batas akhir untuk unduh soal pukul 22. Oke. Klik tombol reload untuk memperbarui tampilan. Oke. BJU umum. Oh ini ya, master BJU umumnya. Oke.
Kita tekan ya untuk BJ umum ini. Nah, kayak gimana BJ umumnya? Ini adalah BJ umum. BJU umum. Oke. Kita akan coba buka kayak gimana BJU umumnya. Oh iya, ini ya. Ini teman-teman. Jadi kita tinggal mengisinya ya. Kita tinggal mengisi titik-titiknya, tinggal dihilangin saja kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan dirasa mengganggu ya. Oke, ini juga ini persis sama ya. Ini adalah untuk mengisi jawabannya ya, teman-teman. Oke. Oke, oke. Dan ini adalah untuk dicetak nantinya ya, untuk mereka yang memang dicetak tuh udah disediain garis-garisnya. Tapi kalau misalkan kita ngetik langsung ya tinggal ngetik saja ya. Kalau kita ngetik langsung tinggal ngetik saja. Ini dikasih garis-garis begini, logikanya adalah untuk mereka yang memang dicetak begitu. Dicetak full, ini dicetak 3 halaman ini dicetak. Ini kan, tuh kan ini halaman 1 adalah cover BJU-nya tuh kayak gini formatnya, tek 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 udah, kemudian tanda tangan manual itu tuh kan. Nih saya sekilas saja ya, kalau misalkan mau lihat-lihat nanti tinggal di pause aja videonya. Ini halaman 2 surat penyataan tuh sekilas saja juga, kalau mau lihat-lihat ya di pause saja videonya. Tuh kan yang membuat penyataan nama kita, kemudian ini misalkan Tasikmalaya tanggal berapa sih mata kuliah tersebut. Oke. Nah, ini adalah jawaban ujiannya. Ini kalau misalkan dicetak gitu. Jadi ini disediain seperti ini supaya nanti teman-teman tidak kemana-mana gitu menjawabnya, tulisannya gitu dikasih garis-garis begini. Tapi kalau misalkan kasusnya itu teman-teman mau mengerjakannya secara full tidak dengan dicetak ya nggak apa-apa, tinggal diketik saja ini di sini nama kemudian dan lain-lain gitu. Tanda tangan juga tinggal insert pistur, kemudian tanda tangan digital kita tempel di sini gitu kan. Ini juga sama, diketik, ditulis di sini, diketik ulang di Word. Kemudian ini tanda tulis di sini, tanda tangan juga sama, tanda tangan kita yang insert pistur yang ada di video saya sebelumnya. Kemudian ini juga menurut logika sih tidak harus begini juga ya. Misalkan diketik di sini nih, nggak juga. Ini untuk itu, untuk yang apa? Yang logikanya ya. Ini untuk mereka yang dicetak, teman-teman kita yang dicetak gitu ya, dicetak di print. Ya kalau misalkan diketik ya nggak perlu juga ada begini ya. Kalau yang versi yang diketik si jawabannya nggak perlu juga ada garis-garis menurut saya logikanya. Jadi ini yang penulisan BJU umum ini adalah ya didesain untuk sekalian untuk mereka yang mau dicetak gitu ya, dicetak. Tapi kalau misalkan teman-teman diketik gitu, enggak juga harus ada garis-garisnya gitu ya. Ya, begitu teman-teman. Ini saya close karena saya ya ada juga yang persis sama seperti ini. Oke. Jadi ini adalah mendownloadnya saja sebagai syarat dan melihat-lihat apakah BJU yang dari selebaran UTI itu sama dengan ini, ternyata sama, hampir sama, mirip ya gitu. Oke, kita akan masuk ke sini teman-teman. Ini di close ya. Ini dia. Nanti akan ada yang saya tutup, terutama yang ini ya, apa namanya, NIM saya. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode waktu ujian, tanggal ujian, unduh, soal, awal unduh soal, waktu unggah, BJU, awal unggah, akhir unggah, BJU, status belum. Sekarang adalah kode mata kuliahnya MKDU 4109 ya. Dan nama mata kuliahnya Ilmu Sosial dan Budaya Dasar ya. Sekarang itu ya, tanggal ujiannya tanggal 8 ya teman-teman, tanggal 8 sekarang tanggal 8. Jadi saya ada 8 mata kuliah 8 7 mata kuliah. Ada Ilmu Sosial Budaya Dasar, kode waktu ujiannya 14 ya. Jadi maksudnya 14 itu adalah minggu pertama hari keempat
sih, gitu maksudnya begitu. Tapi nggak perlu dilihat ini sih, nggak perlu sih menurut saya. Tanggal ujiannya saja teman-teman yang harus diperhatikan itu tanggal ujiannya saja ya. Jadi nggak perlu dilihat ini sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan gitu ya. Jadi ininya ini yang penting ininya tanggal 8 bulan 12 nih, itu ya. Kemudian pengantar ilmu politik itu tanggal 12 ya. Oh iya benar tanggal 12. Saya sambil lihat di KTPU saya ya. Kartu tanda peserta ujian akhir semester UAS. Pengantar ilmu politik tanggal 12 benar. Kemudian bahasa Inggris 1 tanggal 13. Coba lihat. Bahasa Inggris 1 tanggal 13. Oke. Kemudian bahasa Indonesia tanggal 14. Bahasa Indonesia tanggal 14. Kemudian pendidikan kewarganegaraan tanggal 15. Iya benar. Kemudian pendidikan agama Islam tanggal 17. Iya benar. Hari Kamis. Kemudian yang terakhir pengantar sosiologi tanggal 21. Saya cek. Oh iya benar udah. Jadi sekarang saya mengerjakan untuk hari ini adalah tanggal 8 teman-teman. Ini tanggal 8-nya. Jangan ke sini, ini belum ada. Ini belum ada ya kan? Yang ilmu pengantar ilmu politik belum ada gitu karena belum waktunya ya. Ini belum tuh kan pada belum semua. Jadi ya sekarang tinggal ini klik unduh gitu ya. Kita klik unduh ya. Oke. Oh, ini soalnya ya. Nanti oleh saya akan di-hide ya. Ini dikarenakan tidak boleh ya. Tidak boleh memperlihatkan soal ke umum ya. Itu tidak boleh. Soalnya saja tidak boleh diperlihatkan, apalagi jawabannya. Jadi saya akan hide, saya akan tutup ini ya. Jadi ini khusus untuk pribadi saja. Kita akan download filenya. Nah, ini dia. Mudah-mudahan bisa di-download. Oke, bisa ya. Di sini saja nggak apa-apa, Pak. Di sini aja nggak apa-apa. Oke, sudah ke download. Kita cek. Oh ya, ini deh. Ini saya coba buka lagi. Ya. Oke. Saya coba cek. Ini akan di-hide ya oleh saya. Mohon maaf. Oke. Oke, sudah. Kita balik lagi ke sini. Ini kan saya tutup ya. Nah, ini kan awal unduh web itu nggak tampil ya. Padahal kita kan udah unduh barusan itu ya kan. Ya kita reload saja. Ya, kita reload saja. Klik ini. Saya akan close. Reload. Ke bawah. Tuh kan. Ada tampilannya kan. Awal unduhnya tanggal 8 bulan 12 2020 jam 5.12. Barusan tuh 5.13 ini. Tadi barusan itu 5.12. Waktu unggah web belum. Belum. Nah, nanti tinggal unggah saja ini nih, unggah saja. Nanti akan saya coba didemokan ya unggahnya ya. Ya untuk satu mata kuliah ini saja, yang lainnya kan sama juga, sama saja. Tapi hal-hal yang sensitif tidak saya perlihatkan, di hide ya kan. Ini awal unggah. Oh, awal unggahnya itu adalah tanggal 8 ya sekarang 5.12.04. Jadi tidak ada batasan ya awal unggah ya. Jadi awal unggah tidak ada batasan, tidak seperti kemarin 3 jam, minimal 3 jam setelah unduh. Kemudian akhir unggah, ya akhir unggah itu jam 23.59.59. Jadi benar-benar full sampai dengan akhir hari ya. Sampai dengan jam 23.59.59 nanti malam. Telah unduh statusnya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman semuanya. Sampai di sini saja ya video dari saya. Jadi saya tinggal mengerjakan si soal-soalnya ya. Saya tinggal mengerjakan si soal-soalnya. Kemudian nanti kalau sudah selesai mengerjakan soal ini, saya akan bikin lagi video tentang mengunggahnya ya. Hanya untuk
mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar saja. Karena untuk mata kuliah lain ya sama saja, ya kan? Sama saja. Ini kan ada 7 mata kuliah, sama saja. Demikian yang bisa saya sharingkan untuk teman-teman ya. Ini adalah dalam batasan-batasan sharing. Saya tidak memperlihatkan naskah soal karena akan di-hide yang tadi itu ya. Ini adalah tentang tutorial cara membukanya, tampilannya, dan lain-lainnya agar teman-teman menjadi lebih paham, lebih tahu, dan lebih sama-sama belajar dengan saya juga bagaimana tampilannya, mengerjakannya, mengunduhnya, ya, kemudian mengunggahnya nanti tanpa memperlihatkan naskah soal dan tanpa memberitahukan jawaban dari soal gitu karena itu dilarang. Demikian, jangan lupa subscribe channel Selera TV agar saya tambah semangat ya membuat konten-konten yang berkaitan dengan UT ini karena saya juga semester 1 nih teman-teman. Ilmu komunikasi ya. Saya UT Bandung. Jadi masih lama lah, saya masih lama bisa bersua dengan teman-teman 4 tahun lagi. Jadi di-subscribe ya channel saya jika memang menurut teman-teman bermanfaat ini nih sharingnya gitu. Kebetulan teman-teman misalkan sama di UT Universitas Terbuka ya sudah tinggal di-subscribe saja dan ditonton video-video saya ya. Saya nggak maksa loh. Saya nggak maksa ya, hanya anjuran saja. Anjuran untuk mensubscribe dan menonton video-video saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya tidak ada maksud menggurui. Saya hanya share saja, ya. Kita setara, gitu kan. Saya masih belajar juga. Jadi ini bukan menggurui, saya hanya share saja apa yang saya kebetulan sudah paham begitu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.